Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita dari Mereka, tempat di mana kisah-kisah kelam bukan hanya diceritakan, tapi pernah terjadi. Malam ini, kami akan membawa kalian ke sebuah kisah tentang pengusiran yang ternyata bukan kebetulan. Tentang hutan yang tidak sekedar gelap, dan sebuah sendang yang menyimpan rahasia jauh lebih tua dari manusia itu sendiri. Hati-hati, karena mungkin nama yang dipanggil dalam cerita ini bisa jadi adalah nama kalian. Hujan malam itu bukan hujan biasa. Airnya turun deras, tapi berbau tanah busuk. Angin berputar-putar seperti berbisik, bukan meniup. "Pergi kau perempuan mandul." Suara Darto henggema, tapi aneh. Seperti tidak hanya dari mulutnya. Seperti ada suara lain yang ikut berbicara melalui dirinya. Berak! Pintu dibanting. Baju-baju Kanti dilempar keluar. Tapi saat jatuh ke tanah, pure. Air hujan yang menyentuh kain itu berubah kehitaman. Seperti tinta. Seperti darah yang sudah lama membusuk. Kanti terdiam. Perlahan ia memunguti pakaiannya. Tangannya gemetar saat menyentuh kain yang dingin. Terlalu dingin. Ibu sudah bilang dari dulu, perempuan ini pembawa sial. Suara ibu mertuanya terdengar serak, berat, tidak seperti manusia sepenuhnya. Kanti menoleh. Sesaat, ia melihat bayangan hitam berdiri di belakang ibu mertuanya. Tinggi, kurus, membungkuk, dan tersenyum. Kanti berkedip. Bayangan itu hilang. "Kamu bukan bagian dari rumah ini lagi," bentak Darto. Namun kali ini, mata Darto seperti kosong. Seperti bukan dirinya. Kanti mundur pelan. Ada sesuatu yang salah. Sangat salah. Tapi ia tak punya pilihan. Ia pergi. Meninggalkan rumah itu dengan perasaan seolah ia baru saja lolos dari sesuatu yang jauh lebih buruk dari sekedar pengusiran. Setelah ditolak bibinya, Kanti berjalan tanpa arah. Malam semakin pekat, dan anehnya, ia mulai mendengar suara. "Kanti." Ia berhenti, menoleh ke belakang. Tak ada siapa-siapa. "Kanti." Kali ini dari arah hutan. Suara itu lembut, tapi dingin. Seperti memanggil, tapi bukan manusia. Langkah Kanti bergerak sendiri menuju hutan itu. Pepohonan tinggi menjulang. Gelapnya seperti menelan cahaya. Saat ia masuk, suara dunia luar langsung hilang. Tak ada angin, tak ada serangga. Hanya sunyi yang menekan dada. Langkahnya menggema, padahal tanahnya basah. Cek, cek, cek. Namun, suara langkah itu tidak hanya satu. Ada dua. Kanti berhenti. Suara itu tetap ada. Satu langkah lagi dari belakangnya. Nafasnya tercekat. Perlahan ia menoleh. Kosong. Tapi bau busuk tiba-tiba menyergap. Seperti bangkai. Dan di antara pepohonan,
ia melihat sesuatu berdiri, putih, tinggi. Wajahnya tertutup rambut panjang. Kanti membeku. Makhluk itu tidak bergerak. Namun, kepalanya perlahan miring, mengikuti gerakan Kanti. Lalu, hilang sekejap. Dan suara itu kembali. "Kanti, ke sini." Kali ini lebih dekat, lebih jelas, dan lebih mengundang. Kanti sampai di sebuah sendang. Airnya tenang, terlalu tenang, seperti tidak pernah terganggu sejak ratusan tahun. Ia duduk di pinggirnya. Tubuhnya lelah, jiwanya kosong. "Kalau ini tempat terakhirku, aku pasrah," bisiknya. Pluk. Sesuatu jatuh ke air. Padahal tak ada yang ia lempar. Pluk. Lagi. Air mulai beriak. Padahal tak ada angin. Tiba-tiba, permukaan air memantulkan bayangan. Tapi bukan bayangannya. Bayangan perempuan lain. Wajahnya pucat. Matanya hitam pekat. Tersenyum. Lebar. Tidak wajar. Kanti tersentak. Air itu bergerak naik. Seperti tangan. Mencari. Meraih. Kanti mundur. Namun, sesuatu menarik kakinya. Dari dalam air. Dingin. Kuat. Ia berteriak, namun suaranya seperti ditelan. Dan saat itulah, suara lain muncul. Cukup. Air langsung berhenti. Semua kembali diam. Dari tengah sendang, muncul sosok gadis. Perlahan, seolah air itu adalah bagian dari tubuhnya. Rambutnya panjang. Matanya terlalu dalam. Bukan seperti manusia. "Aku sudah menunggumu." Kanti gemetar. "Kamu? Siapa?" "Aku yang tinggal di sini sebelum manusia mengenal tempat ini." Udara menjadi berat. Kamu tidak diusir. Kamu dipindahkan. Dipindahkan. Dari kehidupan lama ke takdirmu yang sebenarnya. Kanti menangis. "Aku tidak punya apa-apa lagi." Gadis itu tersenyum. Namun, di balik senyum itu, ada sesuatu yang kelam. "Aku bisa memberimu segalanya." Sunyi. Tapi, air di sekitar mereka mulai menghitam. Ada harga yang harus dibayar. "Katakan," suara Kanti lemah. Gadis itu mendekat. Sangat dekat. Wajahnya kini jelas. Cantik. Tapi tidak alami. Kulitnya terlalu halus. Matanya tidak berkedip. "Kamu akan hidup, tapi tidak sepenuhnya sebagai manusia biasa." Jantung Kanti berdegup keras. "Kamu akan melihat apa yang tidak dilihat orang lain. Dan mereka akan melihatmu saat waktunya tiba." Kanti ragu. Namun, ia teringat semua yang terjadi. Pengusiran, penghinaan, kesendirian. "Aku setuju." Seketika, air sedang berputar. Suara jeritan terdengar dari dalamnya. Seperti banyak suara, terperangkap. Gadis itu menyentuh dahi Kanti. Dingin, sangat dingin. "Aku mengikatmu." Tiba-tiba, bayangan-bayangan muncul di sekeliling mereka. Wajah-wajah, tangan-tangan.
Mereka berbisik, "Jangan, ikut kami." Namun semuanya terlambat. Cahaya gelap menyelimuti Kanti, dan ia pingsan. Pagi hari, Kanti bangun. Tapi dunia berbeda. Ia bisa melihat di sudut-sudut, di bayangan, di keramaian. Ada mereka, makhluk-makhluk yang dulu tak terlihat. Namun, mereka tidak mengganggunya. Mereka menjauh, seolah takut, seolah mengenal sesuatu dalam diri Kanti. Hidupnya berubah, cepat, terlalu cepat. Usaha sukses, uang datang, segala hal seperti dibuka jalan. Namun setiap malam, ia bermimpi. Sendang dan suara-suara dari dalamnya. "Kanti, kami di sini." Suatu hari, Darto datang. Namun saat Kanti melihatnya, ia tidak hanya melihat manusia. Di belakang Darto, ada sesuatu. Bayangan hitam yang dulu ia lihat. Lebih besar, lebih jelas. Dan tersenyum. Kanti mengerti sekarang. Yang menghancurkan hidupnya dulu bukan hanya manusia. Ia tersenyum pelan. Malam itu, kabut turun lebih tebal dari biasanya di sekitar Sendang. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada angin. Hanya hening yang terasa hidup. Kanti berdiri di tepi Sendang. Tatapannya kosong, tapi tenang. Seolah ia sedang menunggu sesuatu atau mengingat sesuatu. "Akhirnya kamu kembali." Suara gadis dari Sendang itu muncul. Perlahan, seperti biasa. Namun kali ini berbeda. Kanti tidak kaget, tidak takut. Ia hanya tersenyum tipis. "Bukan kembali," jawab Kanti pelan. Lebih tepatnya, mengingat. Gadis itu diam. Untuk pertama kalinya, wajahnya berubah. Sedikit. Seperti ada sesuatu yang tidak ia duga. Air Sendang beriak pelan. Kabut mulai bergerak mengelilingi mereka. Kanti melangkah mendekat. "Kamu bilang aku dipilih," ucapnya. Padahal, ia menatap lurus ke mata gadis itu. "Aku tidak pernah benar-benar pergi, bukan?" Sunyi. Lalu, dari permukaan air, muncul bayangan. Bukan satu, banyak. Dan semuanya, wajah Kanti. Namun dalam bentuk yang berbeda-beda. Ada yang berpakaian kuno. Ada yang pucat dengan mata kosong. Ada yang tersenyum dengan cara yang tidak manusiawi. Gadis Sendang mundur satu langkah. "Kamu sudah tahu?" Kanti tersenyum. Tapi senyum itu sekarang bukan senyum manusia. "Aku mulai ingat sejak malam kamu mengikatku." Suara Kanti berubah. Lebih dalam. Seperti ada gema lain di dalamnya. Suara-suara itu bukan memanggilku, tapi menyapaku. Angin tiba-tiba berputar kencang. Air Sendang beriak liar. Dari dalamnya, tangan-tangan pucat mulai muncul. Namun bukan untuk menarik Kanti, melainkan seperti menyambut, menghormati. Gadis itu menatap Kanti dengan mata melebar. "Kalau begitu, selama ini..." Kanti melangkah masuk ke dalam air. Namun anehnya, ia tidak tenggelam. Air itu seperti membelah untuknya. "Aku bukan manusia yang kamu tolong," ucapnya pelan. "Dan aku juga bukan korban." Ia menunduk, menatap air. Wajahnya berubah. Sekilas, matanya menghitam. Senyumnya melebar. "Aku adalah bagian dari tempat ini." Petir menyambar.
Duar. Seketika, semua kenangan muncul. Bukan hanya milik Kanti, tapi milik sendang itu sendiri. Ratusan tahun yang lalu, seorang perempuan dibuang ke sendang itu. Dituduh pembawa sial, dituduh tidak manusia. Ia ditenggelamkan hidup-hidup. Namun sebelum mati, ia bersumpah, siapapun yang membuangku akan kembali kepadaku. Tubuhnya tenggelam, namun jiwanya tidak pernah pergi. Ia menjadi bagian dari air, dari kabut, dari kegelapan, dan dari waktu ke waktu, ia muncul kembali dalam bentuk manusia, dilahirkan, hidup, menderita, dibuang lagi, kembali lagi, berulang, tanpa henti. Kembali ke masa sekarang, gadis sendang berlutut. Kini jelas, ia bukan penguasa, ia hanya penjaga. Kamu adalah inti dari tempat ini, bisiknya. Kanti tersenyum. Atau mungkin kutukan dari tempat ini. Air mulai naik, kabut semakin tebal. Suara-suara dari dalam sendang kini terdengar jelas. Bukan jeritan, tapi tawa pelan, mengerikan. Selama ini, lanjut Kanti, aku selalu berpikir aku korban. Aku mengeleng. Padahal, aku adalah awal dari semuanya. Gadis itu menunduk. Lalu, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Kanti menatap ke arah hutan, ke arah dunia manusia. Wajahnya kembali normal. Cantik, tenang, seperti Kanti yang dulu. Namun, matanya tidak lagi sama. Aku akan tetap hidup di sana, sebagai manusia, sebagai seseorang yang berhasil. Ia tersenyum dan menunggu siapa lagi yang akan datang ke sini. Air sendang bergetar, seolah setuju. Atau suara Kanti berubah pelan. Siapa lagi yang akan aku panggil? Tiba-tiba, terdengar suara samar dari dalam hutan. Tangisan. Seorang perempuan, lemah, putus asa. Persis seperti Kanti dulu. Kah, tolong! Kanti menoleh ke arah suara itu. Lalu, tersenyum. Perlahan, mengerikan. Yang baru sudah datang. Gadis sendang menutup mata, seolah tahu siklus itu tidak akan pernah berhenti. Kanti melangkah keluar dari air. Namun saat kakinya menyentuh daratan, bayangannya tertinggal di air. Dan bayangan itu tidak mengikuti gerakannya, melainkan tetap berdiri, tersenyum, dan menatap keluar. Sejak saat itu orang-orang mulai mendengar cerita tentang seorang wanita sukses yang selalu membantu orang yang kesusahan. Namun, beberapa dari mereka yang mengikuti wanita itu menuju hutan tidak pernah kembali. Dan di sebuah sendang di tengah hutan yang sunyi, kadang-kadang terdengar suara tawa pelan dan bisikan yang memanggil nama korban berikutnya. Jika kalian mendengar suara memanggil nama kalian di tempat yang seharusnya sunyi, jangan pernah menjawab. Karena bisa jadi itu bukan manusia, dan mungkin kalian adalah yang berikutnya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita dari mereka. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan, karena semakin banyak yang mendengar, semakin banyak yang tahu bahwa mereka benar-benar ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.